Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran memiliki ciri-ciri yang satu maksud itu dibagi-bagi. Entah kenapa itu. Padahal harus tidak tidak terlihat seperti harmonisasi kata-kata. Namun ketika Jibril mewahyukan kepada Rasulullah, cuman Jibril menyampaikan bahwa sampai sini, sampai sini, sampai sini, jangan kau gabung. Padahal kalau dijadikan satu ayat juga bisa, ini 3 ayat. Sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat pengawas yang mulia di sisi Allah dan mencatat amal perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bisa kan jadi satu kata, satu maksud, satu tujuan. Namun di beberapa kita menelah ayat-ayat, ada beberapa ayat yang modelnya seperti ini. Untuk mungkin sekali lagi ya, penegasan yang pertama adalah, Allah menciptakan malaikat pengawas. Lalu malaikat itu mulia di sisi Allah. Dan terakhirnya, tugas yang paling pokok adalah mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Walaupun tidak tertangkap CCTV kamera di kantor, di rumah, atau apapun, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sebantah apapun. Karena pas itu ada klaim, ya contohnya lah, koruptor tuh kalau sudah ditangkap, ada yang tiba-tiba Alzheimer, tiba-tiba tuh seluruhnya. Apa sih kalau orang lupa ingatan itu penyakitnya, sampai seperti saya ini sampai lupa, penyakit amnesia. Pukul berapa, detik berapa, kata-katanya pun tidak berubah, notasi kata-katanya diingatkan sama malaikat itu, karena memang tugasnya seperti itu, melihat apa yang kamu kerjakan, merekamnya. Karena begini ya, kalau orang punya duit itu, orang kaya itu, hidupnya itu serasa hukum itu kebal kepada dia. Dan hal itu bisa loh terbawa-bawa sampai di hari penghisapan, bisa terbawa-bawa walaupun mukanya sudah buruk rupa, seperti monyet, seperti babi, seperti keledai, seperti binatang-binatang menjijikan lah. Namun mental-mental kekayaannya itu ketika semasa hidup petatang-petetengnya, seolah-olah hukum itu bisa dibeli. Ya memang kalau di bumi memang bisa dibeli. Sudah jelas-jelas nabrak orang sampai ngebunuh beberapa orang hanya karena keluarganya dinafkahi sampai kuliah. Kalau diajukan nanti tidak dinafkahi, kan aduh luar biasa memang kalau orang sudah punya duit. Lupa cara untuk mendidik anak, lupa untuk cara mendidik teman, lupa cara untuk mendidik pengikutnya itu, karena merasa duitnya itu bisa membeli apapun, bahkan keadilan pun bisa dibeli. Namun ketika di hari penghisapan, malaikat jabani yang sebesar gunung, Allah yang maha tinggi, yang maha luas, yang maha perkasa, tidak bernilai. Walaupun kau punya gunung emas, kau punya gunung intan, walaupun kau punya permata luar biasa berpeti-peti, tidak ada nilainya di mata Allah. Bahkan ketika hari penghancuran itu, yang namanya berlian-berlian permata itu berada di sisi kita, berserakan. Dulu kau kan cari tuh logam-logam mulia, kau keluarkan seluruhnya tuh untukmu. Apakah berguna ketika aku berkata, wahai kau manusia yang telah bekerja keras untuk menemuiku, saja kau menemuiku. Kenapa kau tidak ambil itu permata yang dulu kau sampai merampoknya di museum, yang sampai dulu kau merampoknya di bank-bank? Tidak berguna.
malaikat ini memang di beberapa surat yang telah kita bahas atau mungkin saya ikut pengajian itu pernah dikatakan bahwa malaikat yang lahir ketika manusia itu lahir adalah untuk agar mereka yang lahir di basis orang yang soleh, yang tahu agama, yang tahu bagaimana cara untuk bercinta sebelumnya adalah berdoa atau sebagaimana macam itu, agar ketika dia lahir tidak dikelilingi oleh setan-setan. Malaikat-malaikat itu yang menjaganya. Luar biasa, makanya kalau tahu agama, kalau tahu ilmunya, ada itu. Dan malaikat itu nanti akan menjadi pelindung, pengawas sampai dia mati, mengingatkan. Kalau tidak salah ya, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan, wahai cuy, wahai sobat. Sebebel apapun engkau mengingkari perbuatan-perbuatanmu, genosidamu, dengan alasan berbagai macam. Karena kebutuhan politik saya harus menggenosida, kalau tidak umat saya nanti yang digenosida. Oke, Allah pastikan hal itu. Nggak apa-apa. Karena mungkin logikanya benar. Kalau dia tidak yang membunuh, nanti akan dibunuh sama musuhnya. Tapi sampai tahap mana? Sampai tahap batasan mana? Kau kan punya nurani, kau kan punya akal. Ada itu sisi manusiawimu. Kalau ikutin sisi logika lanatullah, tidak ada batasnya untuk memuaskan hawa nafsu, dendam, angkara murka. Bahkan seluruh manusia pun mungkin akan dibunuh hanya untuk memastikan bahwa dirinya ada yang paling berkuasa. Contohnya saja Hitler. Kalau tidak kalah sama Rusia, itu mungkin kita semua jadi Nazi. Itulah manusia kalau sudah merasa dirinya paling sempurna. Namrud, Fir'aun, Hitler dan kawan-kawan itu, Napoleon sebagai mana lainnya semuanya. Semua orang harus menghormati dia, semua orang harus menyembah dia. Kalau tidak dipenggal kepala, dibunuh, dihabiskan seluruh hartanya. Sekali lagi, kau punya ruh yang namanya nurani. Seperjuta, sepermiliar, bilion lebih kecil daripada virus corona yang sedang menyerang bumi pada saat ini. Itu tuh yang tidak akan pernah ingkar. Tidak akan pernah ingkar. Menangis di hadapan Allah, menangis di hadapan penghisaban. Aku sudah mengingatkan, cuman aku tertutup dengan semua ambisi-ambisi, cita-citanya. Pun Allah juga tidak memutuskan, oke, kau punya cita-cita. Pada dasarnya manusia memiliki cita-cita yang agung, yang suci, yang baik. Tapi bagaimana prosesnya untuk mengambil cita-cita itu? Allah tidak memikirkan kau juara 1, juara 2, juara 3, juara harapan. Proses yang penting. Ahli bijak tuh udah paham betul, proses itu lebih penting daripada hasil. Meskipun engkau diludahi manusia, meskipun engkau dicemoohi manusia, meskipun engkau dianggap tidak layak untuk disebut manusia, namun karena prosesmu kepada Allah itu luhur suci, itu jauh lebih penting daripada hasilnya engkau dimuliakan manusia, tapi prosesnya engkau menghinakan manusia. Proses itu, tingkat kedewasaan itu yang harus dipegang erat-erat sama manusia. Proses yang penting, jangan hasil. Sebutir gandum yang kau hasilkan hari ini adalah rizkimu. 1 triliun kau hasilkan hari ini, tapi tidak dengan cara halal engkau mengambil hak orang lain, itu bukan rizkimu. Itu bukan rizkimu. Kau hidup di dalam fata morgana, kemuliaan palsu. Kemuliaan palsu.
Tiga ayat ini menerangkan mungkin poin penting dari surat Al-Infitar. Alhamdulillahirabbil alamin.